Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah pemukiman misterius pemakan tumbal. Cerita kali ini ditulis oleh Mbak Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun untuk kalian yang belum subscribe channel ini. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya juga ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Yuk mari kita langsung saja mulai ceritanya. Amel dan juga Clara adalah dua orang sahabat. Sekolah mereka memasuki masa liburan setelah ujian kenaikan kelas. Jadi mereka berdua memutuskan untuk mencari tempat untuk mengisi hari libur panjang mereka. Clara merupakan salah satu dari anak orang kaya di sekolah. Jadi tidak heran orang tuanya sudah membelikannya sebuah mobil dan ia pun sudah pandai mengendarainya. Mereka berdua mencari tempat yang indah dan nyaman untuk acara liburan mereka, dan sekarang mereka ini berdua sedang dalam perjalanan menuju ke tempat itu dengan arahan maps di ponsel tentunya. Hujan deras mengguyur di luar mobil milik Clara. Mereka sudah melakukan perjalanan lumayan lama dan Amel yakin temannya itu pastilah merasa lelah. Amel memintanya, yaitu meminta Clara untuk memarkirkan dulu mobilnya di samping jalan agar mereka dapat beristirahat sebentar. Namun Clara menolaknya. "Kau yakin baik-baik saja? Wajahmu itu terlihat lelah." "Aku baik-baik saja kok Mel, tenang aja. Kita harus cepat sampai ke tempat itu dan keluar dari hutan menyeramkan ini. Kau mau kita berhenti di tempat ini? Yang benar saja. Bukan masalah selagi kita berada di dalam mobil. Sudahlah Mel, aku baik-baik saja kok, titik. Berhenti bersikap cerewet." Oke. Aku akan diam kok." Amel kembali menyandarkan punggungnya di kursi dan melihat pemandangan hujan yang lebat itu dan hutan yang gelap di sekelilingnya. Melihat tempat ini sebenarnya ia juga merasa takut, apalagi tidak ada pengendara lain selain mereka yang melewati jalanan ini. "Cikit, apa yang terjadi, Ra?" Clara temannya hanya diam mematung, menatap arah depannya, dan Amel ini mengikuti arah pandang Clara, namun ia tidak melihat apapun. Amel mengguncangkan bahu Clara guna menyadarkan gadis itu. Clara tersentak dan menatap Amel ketakutan. "Apa yang terjadi? Kenapa wajahmu ketakutan begitu?" "Bukan apa-apa, Am. Aku yakin tadi ada bayangan seperti seseorang yang berada di depanku. Lebih tepatnya sosok hitam berpawakan manusia. Makanya aku mengerem mobilku mendadak tadi itu." "Kau yakin? Tapi tidak ada siapapun di sana." Mungkin kau benar, ini efek kelelahan. Sudah aku katakan, makanya nurut kalau dikasih tahu itu." Tidak sengaja mata Clara melihat sebuah pemukiman terletak tidak jauh dari tempatnya berada sekarang. Ada sebuah papan nama yang menunjuk tepat ke arah pemukiman tersebut, yang tulisannya sama sekali tidak dapat Clara dan Amel mengerti. "Bagaimana kalau kita untuk malam ini pergi ke pemukiman itu, sekedar berteduh sampai besok pagi, lalu kita akan melanjutkan perjalanan ini lagi?" Amel menimbang dulu keputusannya. Ia merasakan sebuah kejanggalan dengan pemukiman itu. Clara berdecik kecil sambil menatapnya kesal. "Kau tadi yang menyuruhku istirahat, tapi sekarang kau sendiri yang ragu-ragu. Hanya malam ini saja kita menginap di sana. Siapa tahu kan ada penginapan sederhana di sana." "Iya, kau benar. Aku juga mulai lapar, ingin makanan berat. Ya udah kalau begitu cepat pergi ke sana ya. Lagipun hujannya belum menunjukkan tanda-tanda akan reda." "Ya udah bagus." Clara menjalankan mobilnya menuju pemukiman tersebut. Sudah dekat mobil mereka di pemukiman itu, yang ternyata tidak semenyeramkan apa yang mereka lihat tadi dari kejauhan. "Kan ini hanyalah rumah warga biasa. Ya udah ayo,
ambil payung dan segeralah turun. Amel mengambil payung miliknya dan Clara. Mereka berdua mulai menyusuri tempat itu dan berhasil menemukan tempat untuk menginap. Amel memasuki lebih dulu tempat itu dan mencoba memanggil seseorang. Tidak lama wanita parubaya datang dari lantai atas. Wanita parubaya itu menyunggingkan senyum lebarnya kepada mereka berdua. Senyum yang menurut Amel sedikit menyeramkan, tapi langsung ia tepis jauh-jauh pikiran seperti itu. Maaf, apa masih ada kamar kosong untuk kami menginap satu malam di sini? Satu kamar untuk 2 orang. Ada, tentu saja. Silakan, saya antar kalian ke kamar. Mari. Amel dan juga Clara ini mengikuti langkah wanita itu menuju lantai atas dan berhenti di salah satu ruangan. Wanita itu membuka ruangan, tepatnya kamar untuk mereka, lalu meninggalkan mereka berdua begitu saja. Amel menatap kepergian wanita itu, lalu mengikuti langkah Clara memasuki kamar tersebut. Clara langsung merebahkan tubuhnya ke kasur empuk yang ada di sana dan menghela nafas lega. Ia lalu melirik Amel yang masih berdiri dan diam saja di pintu. Clara memiringkan tubuhnya dan menepuk-nepuk tempat kosong di sampingnya, mengisyaratkan Amel untuk ikut bergabung dengannya. Amel mendekati Clara dan duduk di ujung kasur tersebut. Clara melirik Amel yang seperti sedang menahan sesuatu. Amel ikut berbaring di samping Clara dan menatap langit-langit kamar. "Kamu mau ke toilet?" Tidak. Kenapa kau bertanya begitu? Lantas kenapa wajahmu seperti itu? Terlihat sekali memendam sesuatu. Aku pikir kau menahan berak." "Tidak kok, aku hanya merasa asing dengan tempat ini, meskipun kamarnya cukup bagus." Lupakan saja, sekarang lebih baik kita tidur." "Tidur? Kau lupa ya ucapanku tadi di mobil? Aku butuh makanan berat untuk mengisi perutku ini, Clara." Clara langsung berdiri tegap. Amel menatap heran temannya itu yang tiba-tiba melompat dari kasur. Tangannya diseret Clara untuk keluar dari kamar. "Tidak perlu menyeretku." Karena kau lamban. Ayo cepat, kita cari tempat makan di sini. Aku yakin penginapan ini tidak menyediakan makanan untuk pengunjungnya." Clara dan juga Amel menuruni tangga untuk pergi keluar dari tempat itu untuk mencari rumah makan. Beruntung hujan sudah lumayan reda, jadi mereka tidak perlu menggunakan payung. Tidak terlalu jauh dari tempat mereka, terdapat tempat makan yang masih buka, namun hanya ada 2 orang pembeli saja di sana yang terlihat tengah menikmati hidangan mereka. Tanpa ragu sedikit pun, Clara kembali menarik tangan Amel untuk memasuki tempat makan itu. Amel dan juga Clara mencari tempat kosong yang berada di pojokan. Seorang wanita datang menghampiri meja mereka dan menanyakan pesanan mereka berdua. Amel melirik menu-menu di buku menu yang tadi dibawakan oleh wanita itu dan mulai memesan makanannya. Begitupun Clara. Wanita itu pergi untuk menyiapkan pesanan mereka berdua. Amel mengamati sekitarnya tidak terkecuali 2 orang pembeli tadi yang masih menikmati makanan mereka. Amel memandangi cara makan kedua orang itu yang menurut Amel menjijikan. Ia lalu menatap Clara yang masih bersikap biasa-biasa saja. Kedua orang yang diperhatikan oleh Amel itu kini menatap ke arahnya dengan senyum lebar menyeramkan. Amel langsung memalingkan mukanya ke arah lain dan pura-pura mengajak Clara untuk mengobrol. Sungguh, 2 orang yang menakutkan. Tubuhnya merasa merinding dari ujung rambut hingga kakinya. Menelan ludahmu pun susah baginya. Tidak lama pesanan mereka pun datang. Keduanya terlihat sudah sangat tidak sabar untuk segera makan. Clara dan juga Amel mulai mencicipi masakan itu. Namun baru seujung sendok makanan itu yang masuk ke mulut mereka, refleks mereka berdua langsung memuntahkannya. Amel dan juga Clara saling berpandang dan mengerutkan kening. Ini makanan rasa apa ini? Rasanya aneh, tidak seperti yang aku makan sebelumnya. Kau benar, rasanya aneh sekali di lidahku ini. Clara tidak sengaja melihat wanita yang mengantarkan pesanan mereka tadi itu tengah menatap mereka dari tempatnya berdiri sekarang.
Wanita itu pun langsung menyunggingkan senyum mengerikan. Clara mengalihkan pandangannya lalu menyenggol kaki Amel dengan kakinya. Amel mengikuti isyarat Clara untuk tetap memakan makanannya meskipun terpaksa. Mereka nanti bisa mencoba cara memuntahkan makanan yang berhasil mereka telan itu. Clara punya firasat tidak enak jika sampai mereka berdua tidak memakan habis makanan itu. Mereka berdua makan dengan sangat cepat dan langsung meninggalkan tempat itu selepas membayar. Clara dan Amel langsung berlari menuju penginapan mereka. Sesamanya di sana mereka langsung bersembunyi di balik selimut. Amel, kau benar. Aku juga merasakan keanehan di tempat ini. Apa kita langsung pulang sekarang juga ya? Sepertinya itu tidak mudah. Aku tadi melihat wanita pemilik tempat ini berdiri di dekat jendela dan terus mengawasi kita berdua sama seperti orang-orang tadi itu di tempat makan itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku sudah tidak betah berada di sini. Kita tunggu saja sampai besok, lalu kita akan langsung meninggalkan tempat ini. Sekarang lebih baik kita tidur saja. Clara dan juga Amel tidur berpelukan, masih bersembunyi di balik selimut menunggu hari menjelang pagi dan mereka bisa meninggalkan tempat ini. Pagi harinya, Clara dan juga Amel sudah melakukan ritual mandi mereka. Langsung saja mereka bergegas keluar dari penginapan itu. Namun jalan mereka menuju pintu keluar dihadang oleh wanita parubaya pemilik penginapan tersebut. Wanita itu menatap Amel dan juga Clara secara bergantian dengan tatapan tajamnya. Wanita itu berjalan pelan mendekati Amel yang tiba-tiba membeku di tempatnya. Wajah wanita itu semakin dekat dengan wajahnya. Sekarang Amel bisa melihat dengan jelas wajah wanita itu yang berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Mulut Amel seperti terkunci. Dengan suara seraknya wanita itu bertanya kepadanya, "Waktu menginap kalian di sini belum habis, jadi kalian tidak boleh pergi dari sini." Clara berdiri di belakang tubuh wanita itu, jadi ia tidak nampak wajah menyeramkan wanita itu yang sudah membuat Amel pingsan. Setelah beberapa menit, Amel membuka matanya. Gadis itu melihat sekelilingnya yang ternyata ada di kamar mereka di penginapan itu. Amel melirik Clara yang nampak menghela nafas lega dan berkacak pinggang. "Apa yang terjadi padamu, Am? Kenapa kau tiba-tiba pingsan seperti tadi? Kau membuatku dan juga wanita itu berkeringat dingin saja." Amel langsung tersadar. Gadis itu langsung berdiri dan menarik Clara hendak keluar dari kamar itu. Akan tetapi, Clara justru menarik kembali tangannya yang ditarik oleh Amel tadi. "Kita harus pergi dari sini. Di sini tidak aman bagi kita. Pemilik itu..." Tok tok tok. Amel menghentikan bicaranya saat pintu kamarnya mendapat ketukan dari seseorang dari luar. Amel membukakan pintu itu dan muncul seorang gadis muda yang di tangannya membawa kantong yang Amel tebak itu berisi makanan karena kantong yang digunakannya transparan. Gadis itu nampak terlihat lesu dan sedikit tidak terawat. Amel dan Clara langsung berpandangan sebelum menyapa gadis tersebut. Gadis itu hanya diam saja. Amel mencoba kembali bertanya dengan ramah. Perkenalkan, namaku Amel. Ngomong-ngomong, kamu siapa?" "Alice." "Ah, nama yang bagus. Kalau begitu, ada yang bisa kami bantu?" Sekali lagi pertanyaannya hanya diabaikan oleh gadis bernama Alice itu. Clara kemudian berbisik kepada Amel, "Dia itu orang apa hantu? Penampilannya seperti itu ya, dan dia hanya diam saja saat kita bertanya padanya." Amel menyikut pelan perut Clara agar tidak bicara sembarangan tentang orang yang baru ia kenal. Amel kembali menatap Alice yang kini balik menatapnya. Amel tidak dapat mengartikan arti tatapan Alice padanya, namun ia merasa Alice ingin mengatakan sesuatu padanya. Amel berpikir mungkin Alice ini adalah tipe gadis pemalu. Jika berbicara di depan lebih dari satu orang, ya jadi Amel ini berjalan keluar kamarnya dan menutup pintu. Membiarkan Clara tetap di dalam kamar. Kini Amel hanya berdua saja dengan Alice di luar kamarnya.
Sekarang kamu bisa mengatakan sesuatu. Pergilah dari tempat ini secepatnya. Amel menaikkan salah satu alisnya bertanya-tanya. Memang ia ingin pergi dari sini karena ia sudah tidak tahan. Tapi ia tidak menyangka ada seseorang yang juga tidak mengizinkannya untuk tinggal di sini lebih lama. Sebenarnya aku dan juga temanku, ya memang akan meninggalkan tempat ini hari ini juga. Tapi pemilik penginapan ini melarang kita pergi karena waktu sewa kita belum habis. Aku juga heran. Kemarin malam temanku hanya bilang menyewanya untuk 1 malam saja. Sebelum terlambat, kalian harus cepat pergi dari sini sebelum besok malam. Tapi Amel belum menyelesaikan ucapannya, namun Alice tiba-tiba berbalik badan dan pergi meninggalkannya dengan langkah terburu-buru menuruni tangga. Amel dibuat bingung oleh tingkah misterius Alice. Amel mengangkat kedua bahunya, menganggap omongan Alice tadi bukanlah hal yang penting. Saat Amel hendak kembali memasuki kamarnya, matanya tidak sengaja melihat wanita pemilik penginapan itu berjalan menuju tempatnya berada sekarang. Amel masih merasa ketakutan dengan wanita itu dan buru-buru memasuki kamarnya dan memeluk Clara. Clara kebingungan dengan sikap temannya itu yang tiba-tiba memasuki kamar sambil bersikap ketakutan, lalu memeluknya seperti telah melihat hantu saja. Ceklek. Pintu terbuka dan muncullah wanita parubaya itu dengan senyumannya. Dia membawa nampan berisi 2 mangkuk makanan berkuah yang masih hangat, terlihat dari asapnya yang masih mengepul. Kau sudah sadar, nak? Syukurlah. Amel masih memeluk Clara dengan tubuh gemetar, tidak berani menatap wanita itu. Clara mencoba melepaskan pelukan Amel yang menyesakan itu. Hei, kok ini kenapa? Amel hanya menggeleng dan meracau tidak jelas membuat Clara hanya menghela nafasnya. Iya, dia sudah sadar dari tadi. Tapi bisa Anda lihat sendiri tingkahnya, aneh dari sejak dia bangun tadi. Itu mungkin efek dia kelelahan saja. Silahkan beristirahat dengan cukup kalau begitu, Nak Amel. Aku bawakan makanan ini untuk kalian berdua. Mumpung masih hangat, tolong segera dimakan ya. Jika butuh sesuatu, cari saja aku. Baik, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya akan merawat teman saya ini dengan baik. Wanita itu pergi meninggalkan kamar mereka setelah menutup pintu. Ketika itu, barulah Amel melepas pelukannya pada Clara dan bernafas lega. Gadis itu lalu menatap Clara dengan horor. Kenapa kau bisa bersikap biasa saja padanya? Dia itu bukan manusia. Hah? Bicara konyol apa kau ini? Memang benar kau itu hanya kelelahan. Sudah makan sup itu yang telah dibawakan wanita tadi dan segeralah beristirahat. Sial, aku lupa bertanya namanya. Aku tidak mau. Mungkin saja makanan itu diberikan racun atau semacamnya. Aku tidak mau, buang saja. Kalau kau tidak mau, biarkan aku saja yang memakannya. Clara duduk di tepi ranjangnya dan meletakkan nampan berisi 2 mangkuk sup hangat itu di atas kasurnya, lalu mulai mencicipinya. Wah, ini enak. Cobalah. Ini tidak seburuk makanan yang kita makan di tempat makan kemarin malam. Ini normal seperti sup biasanya. Bahkan, kurasa ini lebih enak dari buatan ibuku. Kau yakin? Clara ini menganggukkan kepalanya dengan sangat meyakinkan. Amel menelan ludahnya. Sebenarnya dia juga merasa lapar. Namun setelah melihat temannya itu makan dengan lahap, membuat keraguannya hilang. Amel duduk di samping Clara dan mengambil semangkuk sup satunya dan mulai mencicipinya. Matanya ini membulat lebar setelah rasa sup itu terasa di lidahnya. Kau benar, ini sangat enak. Sudah aku katakan, makan sampai habis. Biar aku nanti yang mengembalikan mangkuk-mangkuk ini ke wanita itu. Amel tidak mendengarkan Clara yang masih berbicara padanya karena ia sibuk menikmati makanannya. Sup hangat itu langsung habis tidak tersisa. Kedua gadis itu mengelus perut mereka yang kekenyangan. Hanya 1 mangkuk sup ini saja sudah mampu membuatku kekenyangan seperti ini.
seperti habis makan 2 piring nasi porsi normal saja. Mungkin karena kita kelaparan kali. Clara mengangguk. Ia teringat perkataan Amel tadi itu, yang mengatakan bahwa wanita pemilik penginapan ini bukanlah manusia. Clara menatap Amel dengan wajah seriusnya. Am, aku ingin mendengar penjelasanmu tentang kenapa kau menyebut wanita itu bukanlah manusia. Memang kau tahu dari mana? Pas kita tadi itu hendak keluar dari sini, bukankah wanita tadi berjalan mendekatiku? Tepat saat itu, wajahnya berubah menjadi sangat menyeramkan. Bahkan suaranya, ia berubah menjadi sangat menakutkan. Berjalan mendekatimu? Itu tidak benar, Am. Wanita tadi jelas-jelas berdiri di depan kita berdua dan mengatakan sesuatu, entah apa itu, aku lupa. Lalu tiba-tiba kau pingsan begitu saja. Benarkah begitu? Tapi yang tadi itu benar-benar terasa sangat nyata, Ra. Tapi kenyataannya salah. Kalau kau tidak percaya, tanyakan saja pada wanita itu nanti saat kita bertemu dengannya lagi. Membayangkan bertemu lagi dengan wanita itu saja sudah membuat bulu kuduk Amel berdiri. Amel menggeleng kuat-kuat. Mungkin saja semua itu adalah bagian dari mimpiku. Ya sudahlah, lupakan saja. Aku tidak boleh menuduh orang sembarangan, apalagi orang sebaik wanita itu. Ya bagusnya ya begitu. Ya udah, kalau begitu aku akan mengembalikan mangkuk ini. Kamu tunggu di sini ya, atau tidur sana biar kamu cepat pulih kembali. Amel pun mengangguk. Clara membereskan peralatan sisa makan mereka berdua, lalu berjalan meninggalkan kamar itu. Amel menatap kepergian Clara dengan diam. Amel memilih bermain game offline di ponselnya karena di sini ia sama sekali tidak dapat menemukan sinyal. Tidak terasa sudah 1 jam dia bermain game dan Clara belum juga balik ke kamar mereka. Amel bangkit dari kursinya ingin mencari Clara. Ia menuruni tangga menuju lantai bawah dan mengitari penginapan itu. Sampailah ia di sebuah ruangan yang ia duga adalah perpustakaan. Perpustakaan sebesar ini ada di sebuah penginapan pemukiman kecil. Aku baru tahu. Amel mengelilingi tempat itu. Perpustakaan itu sepi dan hanya bunyi dentingan jam dinding saja yang ia dengar. Amel keluar dari perpustakaan setelah melihat isi tempat itu yang kebanyakan berisi buku-buku yang kertasnya sudah menguning. Akan tetapi, tanpa disadari olehnya, ada sesosok makhluk berpakaian putih dengan rambut panjangnya yang terus memperhatikan gadis itu dari atas salah satu rak buku di sana. Kaki Amel terus membawanya ke tempat yang sudah jelas itu adalah sebuah dapur. Namun, alangkah terkejutnya, ia melihat sosok menyeramkan yang berdiri tepat di depan Clara, yang dimana terlihat Clara seolah berbicara dengan makhluk itu tanpa merasa takut dan sesekali tertawa. Amel takut, sangat takut sekarang, tetapi ia harus tetap bersikap tenang. Ia harus membawa temannya itu kabur dari sini tanpa membuat makhluk itu menyadari ketakutannya. Ia harus bisa bersikap biasa-biasa saja di depan makhluk itu yang sepertinya sudah mengetahui keberadaannya. Makhluk itu terus mengamati Amel. Amel mencoba bersikap setenang mungkin dan berjalan mendekati temannya tanpa melihat sedikit pun ke arah makhluk menyeramkan tersebut. Amel menarik tangan Clara dengan lembut dan menariknya untuk mengikutinya. Akan tetapi Clara justru malah menarik tangannya kembali. Bagus sekali kau ada di sini, Am. Perkenalkan dia, Vania, koki di penginapan ini. Aku juga baru tahu ada dapur di penginapan kecil ini. Aku kira kita hanya bisa membeli makanan di luar. Amel hanya diam saja tanpa bereaksi apa-apa. Wajahnya ia tunjukkan dalam-dalam. Clara menyentuh bahu Amel, bingung dengan sikap temannya yang biasanya ramah berkenalan dengan orang baru, namun kali ini justru diam saja dan menunduk kepalanya. Amel, Vania sedang berbicara padamu. Kenapa diam saja? Tidak sopan tahu. Ya, senang berkenalan denganmu. Aku ada urusan dengan temanku ini. Aku permisi dulu. Amel langsung menarik tangan Clara dan berjalan cepat keluar dari dapur menuju lantai atas ke kamar mereka.
Amel berkeringat dingin sedari tadi. Clara sampai berusaha mengikuti langkah lebar Amel. Sesampainya di kamar, Amel ini menutup pintu lalu meletakkan kursi di sana. Clara tambah bingung dibuatnya. Clara menyentuh dahi Amel dengan punggung tangannya karena ia lihat wajah temannya itu merah dan berkeringat. Amel tiba-tiba menangis yang berhasil membuat Clara gelagapan. Dari tadi pagi ia sudah dibuat bingung oleh tingkah aneh teman sekaligus sahabatnya ini. "Shh, jangan menangis lagi. Apakah penyakitmu parah sampai membuatmu bertingkah aneh seperti ini?" "Ra, aku ingin pulang. Aku tidak mau di sini lagi. Ayo buat cara agar kita cepat keluar dari sini. Aku sudah tidak nyaman dan juga tidak tahan." Wah, tangis Amel semakin pecah. Clara sudah mencoba membujuk Amel agar gadis itu berhenti menangis dengan mencoba membujuknya dengan berbagai cara. "Tidak mau, aku mau pulang sekarang juga." Clara akhirnya menyerah. Ia kemudian menggandeng tangan Amel dan membawanya keluar dari penginapan itu. Beruntung wanita itu tidak mencegah mereka lagi, sampai Clara dan Amel sudah berhasil berdiri di tempat Clara memarkirkan mobilnya. Alangkah terkejutnya mereka melihat mobilnya yang tengah diotak-atik oleh seseorang. Clara mendekati pria lumayan tua itu dan menanyakan tentang apa yang dilakukan orang itu terhadap mobilnya. Pria itu memamerkan senyum lebarnya pada Clara. Amel langsung menarik mundur Clara agar menjauhi pria aneh tersebut. Amel punya firasat buruk tentang pria itu. Clara mencoba menenangkan Amel. "Aku sedang bertanya padamu, Tuan. Apa yang sedang kamu lakukan terhadap mobilku ini?" "Maaf, sebelumnya tidak meminta izin kepadamu. Aku bekerja di sebuah bengkel di dekat sini. Kebetulan tadi aku melihat ban mobilmu itu bocor, jadi aku memeriksanya. Tapi ternyata banyak sekali kerusakan di mesin mobilmu ini." "Oh, benarkah? Aku tidak menyadarinya sama sekali. Biasanya kakak laki-lakiku lah yang merawatnya. Namun sekarang dia kuliah ke luar negeri, jadi aku hanya asal memakainya saja. Kalau begitu, bolehkah aku memperbaikinya? Tapi aku tidak bawa uang banyak untuk membayar perbaikan mobilnya." "Tidak masalah, aku ikhlas membantumu tanpa bayaran." "Benarkah? Terima kasih Tuan. Terima kasih banyak ya." Amel terus diam sedari tadi sambil memperhatikan tingkah pria itu. Ia berbisik ke telinga Clara. "Kau yakin dia akan memperbaiki mobilmu dengan gratis? Aku lihat dia seperti seorang pria yang membutuhkan uang. Aku ragu dia mau memperbaiki mobilmu cuma-cuma." Senyum pria itu semakin lebar. Sepertinya dia tadi itu dapat mendengar jelasan bisikan Amel pada Clara meskipun Amel sudah semaksimal mungkin mengecilkan suaranya. "Aku tidak segila itu dengan yang namanya uang, Nona. Aku akan kembali membawa mobil derek." Amel dan juga Clara sama-sama terkejut dan saling menatap. Pria itu pergi, kemudian kembali sambil mengendarai mobil derek yang ia maksud. Clara pikir menunggu mobilnya selesai diperbaiki akan membutuhkan waktu lama, jadi ia dan juga Amel memutuskan berjalan-jalan di sekitar pemukiman itu. "Tak kusangka, di sini orangnya baik-baik semua. Beneran kan, Am?" Amel tidak menanggapinya. Gadis itu terus saja dibayangi wajah-wajah makhluk menyeramkan yang ia lihat selama berada di sini. Mereka berdua berjalan mengelilingi pemukiman itu dan berjumpa dengan beberapa penduduk. Mereka berdua menjadi pusat perhatian para penduduk itu. Amel merasa dirinya terus saja diawasi. Menggandeng lengan Clara erat-erat, Clara berhenti di sebuah bangunan dan menatapnya penuh tanda tanya. Amel membaca nama tempat itu yang bertuliskan kafe. Clara menatap Amel. Mereka berdua saling menatap dengan bingung. "Kau berpikir sama yang seperti aku pikirkan kan, Am?" Amel mengangguk. Ia juga sangat heran. Bagaimana tidak? Di pemukiman kecil di tengah hutan seperti ini ada tempat bernama kafe yang biasanya umum berdiri di perkotaan menjadi tempat tongkrongan anak-anak muda ataupun orang dewasa. Tanpa pikir panjang, Clara memasuki kafe itu. Amel mengikutinya dari belakang.
Clara melihat isi dalam kafe tersebut dan ternyata tidak semewah di kota tempat tinggalnya. Hanya tempat minum sederhana, akan tetapi banyak pengunjung yang duduk dan menikmati minuman mereka. Clara memesan minuman untuknya dan Amel. Pesanan mereka pun langsung disiapkan sampai seseorang mendatangi meja mereka. Seorang pemuda yang menurut Clara sudah masuk dalam kategori tampan. Pemuda itu tersenyum manis pada kedua gadis itu, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Jean. Clara memperkenalkan dirinya juga dengan antusias. Amel hanya bersikap biasa saja. Pemuda itu minta izin untuk bergabung satu meja dengan mereka berdua, dan tentu saja Clara sangat senang. Amel mencoba menjauhkan sedikit tubuhnya saat merasakan pemuda itu terus menatapnya. "Kalian orang baru di tempat ini ya?" "Iya, kami datang kemarin malam." "Hebat kalian, sudah menemukan tempat ini. Di sini menakjubkan." "Kau benar sekali, di sini menyenangkan menurutku, tapi entah dengannya." Clara melirik Amel yang hanya diam saja. Mungkin sifat baru yaitu pendiam mulai melekat pada diri Amel yang notabene adalah gadis yang cerewet. Entah Clara harus bersyukur atau ya apa ya atas kemunculan sifat itu pada diri temannya. Tiba-tiba pemuda itu mengajak Clara untuk ikut dengannya. Awalnya Amel melarangnya, namun gadis itu terus berkata bahwa dirinya akan baik-baik saja. Amel akhirnya membiarkan mereka berdua pergi. Amel memilih bermain dengan ponselnya daripada ia gugup seorang diri menjadi pusat perhatian orang-orang di sana. Amel sudah merasakan kepergian temannya itu dengan seorang pemuda yang baru mereka kenal. Sudah cukup lama Amel mulai merasa khawatir. Amel berdiri dan juga berjalan menuju tempat yang tadi ia lihat Clara dan juga Jihan masuki. Amel membuka pintu ruangan itu dengan perlahan lalu mengintip dari celahnya. Matanya ini kemudian langsung terbuka lebar melihat pemandangan yang ada di depannya. Lagi-lagi Amel melihat makhluk menyeramkan mencoba mengganggu temannya. Ia melihat Clara yang seperti tidak berdaya dalam cengkraman makhluk itu. Clara dalam dekapan makhluk itu dan aku tidak bisa tahu apa yang sedang makhluk itu lakukan padanya. Aku harus berbuat sesuatu untuk melepaskan Clara dari genggaman makhluk itu dan membawanya lari dari sini. Amel melihat sekitarnya untuk mencari barang apapun yang dapat ia gunakan sebagai senjata. Berakhirlah dengan sebuah botol kaca. Sepertinya makhluk itu tidak menyadari keberadaanku. Ini akan menjadi mudah untukku menghabisi makhluk itu. Drak! Biar! Amel memukulkan dengan keras botol kaca itu hingga pecah berkeping-keping ke kepala makhluk itu. Makhluk itu berteriak kesakitan dengan suara kerasnya yang memekakkan telinga siapa saja yang mendengarnya. Amel mengambil kesempatan itu untuk membawa lari Clara. Sebelum mereka mencapai pintu keluar, makhluk itu yang lebih cepat dari mereka telah berhasil menyerang balik Amel hingga gadis itu terhempas kuat ke dinding. Seketika itu pandangan Amel buram dan dia berakhir pingsan. Malam hari telah tiba. Amel terbangun dari pingsannya, namun ia langsung dibuat panik oleh tempatnya berada sekarang. Amel baru menyadari kalau kedua tangannya dirantai di atas kepalanya. Begitupun Clara yang belum masih menutup matanya, pingsan sama seperti dirinya. "Tolong, siapapun, tolong kami!" Amel berteriak keras dan mencoba sekuat tenaganya untuk melepaskan rantai yang mengikat kedua tangannya itu, namun sia-sia saja. Seberapa kuat pun dia berusaha, ia tidak akan mampu melepaskannya. Amel mulai menangis berharap seseorang menolongnya. Ceklek. Amel menatap waspada seseorang yang memasuki tempat itu. Ternyata wanita pemilik penginapan dengan wujud menyeramkan yang pernah ia lihat sebelumnya tengah menyeringai kejam kepadanya. Amel mulai bergidik. Ia memberontak sekuat tenaga. Makhluk itu justru tertawa keras tetapi menakutkan di telinga Amel. Makhluk itu mentertawakan tingkah bodoh Amel yang mencoba melepaskan rantai yang membelenggu kedua tangannya.
Kakinya mendekati Amel dan mengembuskan napas busuknya tepat di depan wajah Amel yang membuat perut Amel ini mual. Kau yang selalu menghalangi kami untuk menjadikan gadis ini tumbal, jadi lebih baik aku memusnahkanmu lebih dulu. Makhluk itu sudah bersiap dengan kuku panjangnya, hendak mengoyak tubuh Amel. Amel sudah pasrah, ia pasrah jika harus mati sekarang juga di tangan makhluk itu. Amel menutup matanya rapat-rapat. Amel membuka matanya perlahan saat merasakan tubuhnya baik-baik saja dan mendengar benturan keras. Ia terkejut melihat makhluk itu terhempas kuat menabrak dinding hingga roboh. Amel terheran-heran, berpikir apa yang terjadi pada makhluk itu. Amel tidak sengaja melihat samar-samar bayangan seseorang berpakaian putih serta berambut panjang yang berdiri tidak jauh dari tempat makhluk mengerikan itu tumbang. Apakah dia yang melakukannya? Lalu ia merasakan rantai yang mengikatnya telah lepas dan baru menyadari bahwa alis ini berada di sana juga yang kini sedang berusaha melepaskan rantai di tangan Clara. Otak Amel masih memproses semua kejadian ini. Amel melihat alis yang sudah berhasil melepaskan rantai Clara yang sekarang terlihat kesusahan mengangkat tubuh gadis itu. Amel membantunya. Alis dan juga Amel dan beserta Clara yang masih dalam kondisi tidak sadar pergi keluar dari tempat itu dan berjalan menjauh dari sana. Mereka berhenti di tengah hutan. Amel melirik Alice yang terlihat sibuk mengamati sekitarnya dengan waspada. Amel ingin bertanya banyak tentang kejadian itu padanya. "Alice?" panggil Amel. Alice hanya meliriknya saja, lalu kemudian kembali mengamati sekitar. "Bisa kamu jelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sini? Semuanya ini terlalu membingungkan buatku." Cukup lama Amel tidak mendapat balasan dari gadis itu. Amel masih tetap menunggunya. Alice berjalan dan juga duduk di samping Clara. Tangannya mengisyaratkan Amel untuk mengikutinya duduk. "Sudah aku bilang, pergi dari sini. Kenapa kalian masih saja di sini? Maafkan kami, tapi kami sudah berusaha untuk kabur dari sini. Memanglah nasib kami buruk. Mobil kami mengalami kerusakan dan kini masih dalam tahap perbaikan. Kami tidak bisa pergi tanpa mobil itu. Aku rasa hanya kau saja yang masih ada niatan untuk meninggalkan tempat ini. Temanmu itu tidak. Mereka yang masih punya keinginan hidup dan lepas dari sinilah yang akan selamat. Apakah maksudmu hanya aku yang akan selamat dan bisa keluar dari tempat ini, tapi temanku tidak? Kalau begitu, biarkan saja aku mati di sini bersama temanku. Aku tidak akan pernah meninggalkannya sendirian." "Dasar bodoh. Apa maksudmu mengatakan aku bodoh? Manusia diciptakan dengan perasaan. Sayang sekali aku bukanlah manusia." Apa? Amel refleks berdiri dan menjauhkan dirinya dari Alice yang hanya menatapnya datar, berbeda dengan dirinya yang menatap penuh ketakutan. Alice menghela nafasnya lalu berdiri. "Aku memang bukan manusia lagi, tapi aku tidak seburuk para monster-monster itu. Buktinya aku menyelamatkan kalian." "Sama saja. Apa kamu akan meminta imbalan dari kami setelah kau berhasil menyelamatkan kami?" "Ya, dan imbalan yang aku inginkan adalah keselamatan kalian berdua." "Aku yakin tidak semudah itu. Apa motifmu sebenarnya dengan mau menolong kami berdua?" Alice tidak langsung menjawab. Gadis itu terlihat fokus, melihat satu arah yang tidak lama muncullah makhluk mengerikan yang sebelumnya tadi itu tidak sadarkan diri. Alice kemudian memasang kuda-kudanya, lalu menyuruh Amel menyeret Clara untuk bersembunyi. Alice menatap datar makhluk itu yang terlihat lebih mengerikan daripada sebelumnya. Perhatiannya tertuju pada makhluk berbaju putih tadi itu yang duduk santai di atas pohon dan tertawa cekikikan. "Apa kau berniat terus duduk di situ, Bella?" Makhluk berbaju putih tadi menganggukkan kepalanya berkali-kali dan terus tertawa cekikikan. Alice kemudian menjeringai tipis. "Oh, Bibi Charlotte, kau nampak lebih jelek dengan penampakanmu yang sekarang. Pantas saja kau tidak pernah mendapatkan suami sampai akhir hayatmu."
Carlotte yang dimaksud Alice adalah wanita parubaya pemilik penginapan. Carlotte itu mengeram marah mendengar ejekan dari mulut Alice. Carlotte melompat tinggi bersiap untuk menyerang Alice. Akan tetapi, tubuhnya lagi-lagi terhempas kuat mengakibatkan beberapa pohon tumbang akibat tertabrak tubuhnya. Alice mengacungkan jempol kepada Bella, di mana dialah pelaku yang menghempaskan tubuh Carlotte itu dengan mudahnya. Alice melipat tangannya di depan dada dan memandang Carlotte remeh. Alice ini mencari keberadaan Amel dan Clara. Rupanya Clara sudah siuman dan terlihat sangat ketakutan. Alice segera membawa mereka berdua pergi menuju tepi hutan. Jalanan telah terlihat. Alice menyuruh mereka berdua untuk segera lari meninggalkan tempat itu. Clara yang teringat mobilnya masih ada di bengkel. Dia ini kemudian bersikeras ingin kembali ke pemukiman itu. Alice dibuat kesal oleh tingkah Clara. Sudah kubilang, kalian tidak punya banyak waktu lagi. Cepatlah lari dari sini selagi aku dan temanku menahan Carlotte. Lupakan saja benda itu, nyawa kalian lebih penting. Tidak akan. Itu hadiah ulang tahunku dari ayahku. Bagaimana bisa aku meninggalkannya begitu saja? Hanya tinggal mengambilnya di bengkel, apa susahnya? Aku akan pergi sendiri untuk mengambilnya. Clara lari begitu saja tanpa mau mendengarkan Alice maupun Amel. Amel tidak punya pilihan lain selain mengikuti Clara kembali ke pemukiman. Alice juga tidak punya pilihan lain kan selain mengikuti mereka berdua demi menjamin keselamatan mereka. Clara ini bertanya pada salah satu penduduk tempat di mana bengkel itu berada, lalu segera pergi ke sana. Sesamanya di sana, ia melihat mobilnya sudah selesai diperbaiki. Amel dan juga Alice pun baru sampai di sana. Datang satu makhluk menyeramkan lagi yang berhasil menghadang jalan Clara menuju mobilnya. Clara terlihat sangat ketakutan dan berjalan mundur. Wajah makhluk itu nampak tidak asing di matanya, seperti dia pernah bertemu sebelumnya. Alice ini langsung berlari untuk melindungi Clara. Dia bersiap untuk menyerang makhluk itu. Amel membawa Clara menjauh dari Alice dan makhluk itu yang sudah memulai pertarungan. Makhluk itu? Siapa makhluk menakutkan itu sebenarnya, Ra? Dia adalah Jian, pemuda yang kita temui sewaktu di kafe tadi siang. Aku tidak mengingatnya sama sekali, tapi tidak asing dengan wajahnya meskipun kini tubuhnya berubah menjadi makhluk menyeramkan begitu. Tidak perlu juga kau ingat, sama sekali tidak penting. Lihat, Alice telah berhasil mengalahkan makhluk itu. Ayo Ra, bawa kembali mobilmu dan keluar dari sini. Alice menjelati darah Jian di tangannya. Alice memanglah bukan manusia, tapi ia tidak bisa berubah wujud menjadi sosok menyeramkan seperti yang lainnya, karena dulunya dia adalah manusia. Mereka semua adalah iblis yang terus menjebak manusia dan menjadikan mereka santapan bagi penguasa mereka agar tetap abadi. Nama lainnya adalah tumbal. Clara, Amel, dan Alice pergi dari bengkel tersebut sambil menaiki mobilnya Clara. Seketika itu juga pemukiman para penduduk dilahap oleh si jago merah tanpa tahu asalnya dari mana. Amel dan juga Clara kebingungan, sedangkan Alice hanya bersikap cuek. Mobil Clara berhasil menginjak aspal jalanan. Mereka berdua bernafas lega. Amel menatap Alice yang hanya diam saja. Mengerti akan maksud tatapan Amel, Alice malah semakin menyamankan posisi duduknya. Aku dapat berpindah tempat dalam sekejap. Aku hanya ingin memastikan kalian berdua aman dalam perjalanan pulang kalian. Lupakan saja keberadaanku jika itu mengganggu kalian. Amel dan Clara saling berpandangan. Akhirnya, Clara pergi meninggalkan pemukiman yang sudah terbakar itu mengikuti jalanan. Patokan yang waktu pertama kali mereka lihat telah mereka lewati, yang artinya mereka telah berhasil keluar dengan selamat dari pemukiman itu. Sepertinya takdir tidak membiarkan mereka tenang begitu saja. Sosok Carlotte ini, ia sudah berdiri menghadang jalan mereka dengan kondisi tubuh penuh luka, dan ada beberapa bagian yang terpotong dan masih mengeluarkan darah segar. Alice pun turun dari mobil dan berjalan mendekati Carlotte dengan tenang.
lalu menyungkingkan senyum mengerikan. Carlotte mengeram keras kepada Alice. Carlotte kemudian melesat kencang menuju Alice dan pasti juga akan menabrak mobil yang di dalamnya masih ada Amel dan Clara. Mereka berdua menutup matanya rapat-rapat. Bunyi ledakan dibarengi dengan teriakan memilukan terdengar keras di indera pendengaran mereka. Amel semakin kencang menutup telinganya, begitupun Clara yang sudah membungkukkan badannya. Sudah berakhir, buka mata kalian. Amel dan juga Clara keluar dari mobil mereka dan memeluk erat Alice yang nampak terkejut atas tindakan mereka berdua. Alice hanya diam tanpa membalas pelukan mereka. Tidak sengaja air matanya ini jatuh dari kelopak matanya dan mengenai leher Amel. Amel langsung melepas pelukannya, kemudian menatap Alice yang kini tengah menangis itu. Clara pun kemudian melepaskan pelukannya dan menatap bingung Alice sebab gadis itu menangis. Alice, kenapa kamu menangis? Kamu tidak terluka kan? Aku menggeleng lalu menghapus air matanya. Dia memberikan senyumannya kepada Amel dan Clara. Pelukan kalian tadi mengingatkanku akan kedua saudaraku. Biasanya mereka akan melakukannya saat aku pulang kerja dan itu sudah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Tak kusangka aku yang sekarang ini masih bisa merasakan pelukan itu. Alice, kau dulunya seorang manusia kan? Lalu bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Ceritanya panjang, tapi akan aku persingkat saja. Aku hidup dengan kedua adik kembarku tanpa adanya kedua orang tua di samping kami bertiga. Aku yang membiayai semua kebutuhan kami dengan cara bekerja di rumah seseorang yang kaya raya di tempat kami itu. Tapi pada suatu hari anak dari juraganku telah memperlakukanku dengan buruk dengan cara dia menodaiku. Aku merasa sangat kotor dengan tubuhku sendiri waktu itu. Tanpa pikir panjang, aku memutuskan untuk bunuh diri dengan menabrakkan diriku ke kereta api yang melaju kencang hingga semua bagian tubuhku ini terpisah. Karena para petugas polisi tidak berhasil menemukan satu bagian telingaku, akhirnya jiwaku tidak bisa pergi dengan tenang ke akhirat sana. Lalu aku bertemu dengan Bella, sosok makhluk putih itu tadi yang selalu membantu dan juga melindungiku. Lalu bagaimana nasib adik kembarmu setelah kau tinggalkan itu? Ya, apa kau tidak memikirkan mereka berdua sebelum mengambil tindakan bunuh diri itu? Jika aku diberi kesempatan untuk dapat berbicara dan meminta maaf kepada adik-adikku, maka aku akan sangat merasa senang sekali. Sekarang mereka hidup bahagia dengan keluarga baru mereka yang mengadopsi mereka dari panti asuhan. Sesekali aku mendatangi mereka yang rupanya mereka sudah tumbuh besar. Dan juga, kenapa kamu mau menyelamatkan kami? Sudah aku katakan, aku adalah mantan manusia bukan iblis seperti mereka yang sama sekali tidak mempunyai perasaan kecuali Bella. Aku tidak mau ada korban manusia lagi demi pemimpin mereka yang haus kekuatan dan hidup abadi itu. Amel dan juga Clara tertegun mendengar penuturan Alice. Mereka tidak menyangka sudah menemukan orang, lebih tepatnya hantu seperti Alice yang baik hatinya. Hantu, mungkin itu kata yang tepat menggambarkan sosok Alice. Tidak terasa, matahari akan terbit. Burung-burung pun sudah keluar dari sarang mereka untuk mencari makan. Alice menatap mereka berdua sebentar lalu kemudian membalikkan badan. Pulanglah dengan tenang dan jangan pernah lagi pergi ke tengah hutan yang menyeramkan seperti ini. Kali ini kalian selamat karena aku menemukan kalian. Tidak tahu lain waktu jika kalian kembali mengalami kejadian ini. Ingat baik-baik itu. Wush. Angin berhembus sedikit kencang dan sekejap pula sosok Alice ini menghilang. Amel menatap tempat Alice berdiri tadi itu dengan perasaan sedih, lalu berbalik menatap tempat pemukiman tadi yang sudah lenyap tanpa jejak. Patokan yang menunjuk ke arah pemukiman itu pun juga sudah hilang. Terima kasih Alice, berkat dirimu kami berdua dapat selamat dari pemukiman itu. Aku harap bagian tubuhmu itu cepat kau temukan dan kau akan bisa beristirahat dengan tenang di alam sana. Kami akan selalu mengingat pertolonganmu ini. Sekali lagi, kami berterima kasih padamu. Clara kemudian menarik Amel untuk memasuki mobilnya dan dengan cepat meninggalkan hutan itu.
Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka telah sampai kembali di perkotaan tempat tinggal mereka sendiri. Clara dan juga Amel sontak berteriak senang karena mereka telah berhasil selamat dari pemukiman misterius itu. Amel merasakan udara perkotaan yang ia rindukan itu dalam-dalam. Clara mengemudi menuju rumah Amel yang berada di ujung kota dan menyadari ada mobil orang tuanya yang terparkir di sana. Clara dan juga Amel berpandangan sebentar lalu berlarian seperti anak kecil memasuki rumah Amel. Orang tua Amel dan juga Clara terkejut sekaligus bahagia melihat anak-anaknya telah kembali. Mereka memeluk menciumi anak mereka dengan penuh kasih sayang dan menitikkan air mata. "Kamu itu kemana saja, Amel? Kenapa ponsel kalian berdua ini tidak bisa berfungsi dari kemarin? Jangan suka membuat orang tua kalian khawatir seperti ini." Yang dikatakan ibunya Amel itu benar. "Kemana saja kalian? Kenapa ponsel kalian bisa bersamaan tidak bisa dihubungi? Ibu sampai datang ke sini loh. Ternyata kalian berdua sama saja." Clara terlihat kebingungan menjelaskan semuanya. Amel pun demikian. Jika mereka menjelaskan semuanya, apakah orang tua mereka dapat percaya? Karena ini semua sangat di luar nalar manusia. Mereka berdua akhirnya hanya cengengesan saja. Ibu mereka terus mengemeli mereka, sedangkan ayah mereka berdua hanya menarik nafas panjang melihat tingkah putri mereka itu. Amel dan juga Clara saling melemparkan senyum dan tatapan seolah berkata, "Ini pengalaman menegangkan kita berdua. Biarkan kita selalu mengingat kejadian ini sekaligus kebaikan Alice." Setelah para ibu-ibu tadi mengomeli putri mereka panjang lebar, ibunya Amel menyuruh mereka semua pergi ke ruang makan untuk merayakan kepulangan Amel dan juga Clara. Orang tua Clara dan juga orang tua Amel sudah dari dulu berteman baik dan sekarang pun itu semua menurun pada anak mereka yang sudah menjadi sahabat itu. Amel dan juga Clara memang sering menghabiskan waktu bersama-sama. Dari sekolah, les, liburan, dan lain-lain, Amel dan Clara makan dengan lahap. Meskipun sup yang pernah dibuat Charlotte enak, tapi masakan ibunya sendirilah yang paling bisa memuaskan laparnya. Amel dan Clara makan cukup banyak hingga kedua gadis itu kekenyangan dan tertidur di sofa ruang tamu. Orang tua Amel dan juga orang tua Clara menatap putri-putrinya yang tengah tidur lelap itu dengan perasaan bahagia. Kekhawatiran yang sebelumnya mereka rasakan lenyap begitu saja terbawa angin ketika melihat keduanya pulang tanpa terluka. Biarlah menjadi pembelajaran bagi mereka berdua untuk kedepannya agar tidak sembarangan mempercayai tempat yang mencurigakan. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share ya teman-teman yang banyak. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak kesalahan kata atau mungkin narasi saya mungkin kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.